Apa kabar teman-teman yang nyata maupun tidak nyata? Kali ini masih bersama Mas Heru. Mungkin kalau ada yang bertanya siapa Mas Heru bisa disaksikan di part sebelumnya. Di situ juga sudah ada sebagian cerita yang lumayan menarik di Pulau Bintan. Kali ini kita akan mengulik cerita Mas Heru yang waktu camping di Gunung Salak ya? Iya, Ya, di Gunung Salak. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Ya, jadi pada saat itu kita di tahun 98. 98. Wah, masih kecil saya. Oh, bukan 98, 89. Wah, belum ada itu. 89 itu saya SMA ceritanya. Jadi awal camping itu saat itu saya di sana. Emang tujuannya untuk ini aja. Ya hanya Main. pengen camping aja. Oh, camping aja. Camping, buka tenda, terus menikmati alam gitu kan. Dan itu diajak senior saya. Nah, senior saya itu tetangga kebetulan dan teman main yang memang dia sudah sering naik sampai ke puncak Garuda lah. Itu di sana ada pelataran seperti ini. Seperti itu ceritanya. Jadi saya tertarik, wah enak nih camping di sana. Nah, ininya waktu saya diajak lah, pada saat itu saya ambil libur itu sekitar 5 hari sampai seminggu deh kalau nggak salah ya. Dan itu di hari pertama kita menuju lokasi, dan itu perjalanan kita coba untuk naik kereta. Jadi kita memang benar-benar menikmati perjalanan, terus kita bawa apa segala macam buat keperluan masak-masak di hutan atau di tempat camping. Dan ternyata itu bukan perkemahan, memang alam asli, masih real, masih harus apa ya namanya itu, cari lahan gitu buat tempat kita buka tenda. Jadi awalnya itu kita, yang senior saya itu pernah kenal dengan penduduk setempat. Jadi sampai di lokasi kita mampir dulu nih. Kita mampir dulu ke Mamang, kita kalau manggilnya Mamang. Ke penduduk setempat itu kita mampir karena kita jalan itu siang. Terus sampai sana itu sore itu kita jam 3-an itu kita coba untuk mampir ngopi. Terus kita coba beli bebek di penduduk setempat. Iya. Karena tujuan kita bantu orang sana. Ya intinya apa yang bisa kita kasih ya kita berikan. Terus kita coba untuk beli bebeknya 2 ekor. Nah, dari 2 ekor kita beli, terus kita potong, dibantu sama Bibi, istrinya Mamang tadi, untuk masak. Terus kita menikmati masakan itu, bebek, terus sambil kita gitar-gitaran di depan. Pada zaman itu di tahun 89-an kalau nggak salah itu asli yang namanya penduduk lereng Gunung Salak itu masih bambu gedek lah istilahnya. Kalau dibilang itu gedek. Jadi suasananya itu memang dingin. Terus kita bakar itu sambil bikin api unggun kecil-kecilan di depan rumahnya itu sambil gitar-gitaran. Tapi di sekitar situ maksudnya warganya udah banyak apa? Warganya hanya beberapa. Memang posisi rumahnya itu rapat-rapat. Cuman ini ada di atas, ada di bawah gitu. Jadi memang benar di lereng. Ya kebetulan di situ kita bermalam karena esoknya kita mau ke tempat camping itu di area lereng Gunung Salak. Dan di malam itu kita istirahat setelah ngobrol-ngobrol dengan Mamang, terus kita istirahat. Ini ada kejadiannya memang saya mengalami pada saat itu kan kaget. Jadi
teman saya di sebelah saya itu kesurupan. Itu padahal belum camping ya? Belum camping, masih di rumah. belum camping. Jadi kesurupan. Terus kebetulan posisinya gitu, kita kan kalau di sana gelar gitu kan. Iya, Terus kita lesehan. lesehan, kita duduk kita tidur itu rapat. Itu sekitar ada 6 sampai 8 orang lah. Nah, saya sebelahan sama temen yang pada saat tidur itu kita begini posisinya sama-sama ngadep. Iya. Yang sebelah saya Heeh. ngadep begini. Terus tiba-tiba dia megang sini saya. Terus saya lihat dia matanya seperti kayak melotot. Tapi nyireng gitu. Melotot tapi nyireng kayak meratin saya gitu kan. Terus lama-lama kok tangannya kayak nyekek. Tapi bukan posisi kayak nyekek orangnya, kayak ngeras gitu, lama-lama ngeras gitu. Saya kayak dicek gitu, saya lihat kok ini kayak bukan bercanda. Iya. Saya bangun gitu, sampai saya gini lepasin tuh tangannya. Yang lain masih pada tidur. Yang lain tidur. Nah, saya ngelepasin gini. Terus dia kayak ngeram gitu sambil ada ucapan yang jelas nggak jelas lah. Samar-samar. Samar-samar dia sambil saya lepasin, dia sambil melotot itu. Saya coba lepas, dia yang kedengeran di kuping saya itu cuma pohon pisang cabang 3. Ucapan itu yang saya ingat. Pohon pisang cabang 3. Dan sambil saya lepas ini pohon pisang cabang 3 gitu. Setelah saya berusaha lepas, saya lari. Maksudnya pergi dari dia, bangunin Mamang. Itu padahal yang teman-temannya nggak bangun. Nggak bangun. Nah, setelah Mamang saya bangunin, Bang, minta tolong teman saya kenapa gitu. Terus emang kenapa gitu. Itu nah dia masih kayak ngeliatin orang di sekitar situ, ngeliatin sekelilingnya lah. Terus Mamang itu ngambil air putih gitu di belakang, nggak tahu bagaimana. Nah, teman saya ini satu-satu bangun, ada apa ini sih, ini kesurupan gitu. Nah, Mamang itu datang, terus nggak tahu gimana sambil dibacain apa gitu, terus obatin lah, disembuhin gitu kan, udah sadar nih. Terus ceritalah kita nih, saya yang terutama teman saya yang sampingnya saya tadi cekek, gimana kejadiannya awalnya. Ya saya istirahat, terus saya kayak ada yang nyekek saya pikir siapa, pas saya bangun dia kok ngeliat saya sambil ngeliat nyireng gitu ke saya. Lalu sambil nyebutin kalau nggak salah pohon pisang cabang 3. Pohon pisang cabang 3 gitu. Nah, di situ kan saya cerita ke Mamangnya, terus Mamang cuman mikir-mikir pisang cabang 3. Terus dia bilang, itu di dapur, di luar. Di sebelahnya dapur itu ada kayak lereng, persis di pagar apa namanya ya, pagar gedek itu. Jadi kalau pas lagi masak bebek itu dapurnya di situ. Itu di balik dapur itu ada pohon pisang. Nah, pohon pisang. Terus saya besok paginya tuh ceritanya melihat apa sih yang diceritain ke Mamang tadi. Tadi malam tuh Mamang cerita di dapur, di sebalik tembok dapur. Nah, saya coba ngeliat di balik gedek dapur itu, saya perhatiin benar pohon pisang itu satu, terus di satu ini ada cabang nih. Bentuknya sih nggak seperti biasa kata orang situ. Nah, itu saya lihat bener hitungan itu, dan pohon pisangnya bener apa yang diceritain sama Mamang. Nah, saya cuma dapat cerita dari Mamang, emang ngapain? Iya. Jangan-jangan teman kamu kencing di situ atau ngapain di situ gitu. Wah, saya bilang jangan-jangan dia kencing di situ karena nggak berani ke kamar mandinya. Kamar mandinya kan agak jauh. Memang kamar mandi kalau di kampung situ kan di luar dan deketin air gitu. Nah, ini
pohon pisang itu mungkin dia biar cepetnya karena di balik buka pintu itu Udah ada deket ya? itu tinggal kencing di situ gitu kalau mau kencing. Ya mungkin di situ. Gitu kata Mamang, iya itu jangan-jangan di situ dia kencing terus ada yang nunggu. Nggak terima mungkin ya. Seperti itu. Setelah itu langsung pergi itu campingnya apa masih Siangnya. Oh, Jadi siang. paginya itu jadi kita sempat ngopi lagi, sempat ceritain yang kejadian tadi malam. Tahu nggak? Kan saya bilang ke teman, situ nyekek saya bilang gitu kan. Ah masa? Ya itu kan nggak tahu, itu disurupan saya bilang itu. Ya saya dengar ya situ ngomong, kamu tuh ngomong pohon pisang cabang 3, saya ceritain ke Mamang. Ternyata di belakang. Nah ternyata katanya ya dia ke situ, cuman dia nggak kencing. Oh, Ke situ aja, cuman dia lewat apa? Mungkin kelangkahan atau apa kali ya. Lewat doang, nggak kencing katanya. Nah, udah dari situ terus yuk kita berangkat menuju lokasi. Dan lokasinya itu belum ada jalan. Adapun jalan batu-batuan kita harus muter, tapi kita maunya nerobos langsung motong jalan, tapi ini lewat hutan. oh, berarti masih ini ya babat alas maksudnya bikin jalan sendiri ya? Iya, kita tuh bawa golok, bawa kayu buat ngepisin itu jalan yang kita mau laluin. Trok, jalan tembusnya di situ. Karena senior saya tuh tahu daerah situ, tembusnya sini, kita harus jalan lewat sini. Dari rumahnya si Mamang tadi jauh? Jauh. Oh ya ada sekilo kali ya ke lokasi camping itu, karena memang perjalanannya jauh ke atasnya. Itu kita naik ke atas, lalu ketemu jalan batu. Jalan masih batu, memang jalan, cuman bukan jalan mobil. Iya. Jalannya lebar, tapi mobil kayaknya kalau di situ nggak bisa enak gitu, karena batunya masih gede. Iya. Dan motor pun susah untuk lewat situ, apa ya? Jadi jalan kaki aja. Nah, jalan kaki menuju lokasi, ternyata di situ ada orang lain yang camping. Oh, Karena memang letaknya tuh bagus buat camping. Nah, karena lokasinya itu kita nggak tahu harus di mana, yang ditempatin orang itu memang harus ada dataran. iya. Kalau Dataran buat tenda itu ya. rata baru bisa tenda. Terus akhirnya kita nyari sampai ke ujung deket air terjun. Nah, deket air terjun di situ ada lembah, ada jalan turun. Kita ada di lembah, tapi lembah itu rata. Nah, di samping lembah itu kali, tapi kalinya agak turun. Itu masih sambung sama air terjun enggak? Yang kalinya masih nyambung, gitu. Nah, pada saat di situ kita coba cari tempat, karena senior saya bilang kalau di lembah itu lembab. Iya. Gitu, nanti malam kedinginan gitu, cuman begitu aja, karena lembabnya lebih ke dingin gitu, nggak ngasih tahu yang lain-lain, cuman jangan di lembah, kita cari tempat yang di atas, karena di lembah itu lebih dingin. Iya. Padahal mungkin sekarang baru tahu ya kalau di lembah itu biasanya banyak itu. Di lembah itu yang lembab-lembab itu biasanya ada gitu kan. Tapi yang saya bingung kok orang-orang itu nggak mau nempatin ini. Kan ada yang lewat nyari juga. Iya. Terus dia nyari nggak ketemu, maksudnya nggak ada tempat yang enak buat bikin masang tenda. Terus kita coba untuk di sini aja. Nah, dia nggak mau nih. Orang itu nggak mau. Nah, dari situ dia bilang, saya nggak mau di situ gitu. Takutnya nanti karena di bawah banjir kalau hujan atau apa gitu. Udah kita coba untuk nempatin itu. Nah, nempatin itu cuman senior saya bilang, ya kita harus jaga-jaga gitu. Jadi masing-masing kita baca doa aja deh. Itu tapi cuman nggak jelasin ini ya, nggak jelasin ada apa gitu. Kita bangun nih. Nah, saya ikut bangun kan. Iya. Nah, ikut bangun, mendiriin tenda, tarik tali, pasang pasak. Di saat pasang pasak itu saya kerasa kayak ada yang nyambit
segenggam pasir, gitu. Dilempar di apa ya? Nek, mungkin bahasa Jawa sawur, nek bahasa Indonesia. Nah, di sahur gitu Ya. lah gitu. Cuman saya ngeliat nggak ada, tapi bunyinya tuh kayak keras, kayak pasir dibuang gitu. Nah, udah tuh, terus saya cerita sama senior saya nih, kayak ada yang nyambit pakai pasir ya, atau pakai kerikil, saya bilang gitu. Tapi nggak ada. Itu masih siang apa udah sore? Itu udah sekitar jam 2, jam 3-an lah. Oh ya masih terang lah, Masih terang, masih terang. Siang itu. Nah, memang di sebelah sana itu ada pohon gitu kan. Ada pohon nggak begitu besar tapi tinggi. Pada saat situ nggak agak lama, pasang-pasangnya satu lagi. Terus saya dengar malah suara kayak batu sebesar ini dilempar orang. Jadi duk bunyinya gitu. Nah, saya sendiri nyari Kok kok kayak ada yang nyambit batu gede banget kayak ini, sampai terasa di tanah ini kayak duk gitu, kayak batu besar. Apa ya gitu? Oh, jangan-jangan yang ninggalin ini ya, si siapa senior tadi bilang, wah jangan-jangan ini yang nungguin sini. Tapi denger yang senior ini denger. Berarti kan nggak cuma Mas Heru aja gitu. Senior ini denger duk gitu kan. Terus saya coba untuk ngelihat ke pohon itu, ke atas. Tapi pohonnya kan karena nggak tahu pohon apa ya, jarang gitu, daunnya juga jarang. Terus saya tetap bangun di situ. Nah, jadi pada saat bangun di situ, kita nikmatin malam itu. Kita coba gitar-gitaran, kita coba main apa namanya, gaplek. Terus sama ada yang masakin kopi, itu kita membakar kopinya kan pakai apa, kompor, apa, paralin, parafin seperti itu. Nah, kita coba untuk masang itu di situ, masak, terus kita ya nikmatin malam itu gitu kan. Nah, setelah menikmati malam itu kita tidur nih. Nggak tidur, di situ ada, kita bangun sempat tuh 2 tenda gede-gede. Jadi satu tendanya itu 4 orang. Nah, saya 4 orang di situ. Jadi di situ itu ada temen di dekat pintu apa, tenda. Terus saya di sebelahnya, ada 2 lagi di sebelah. Malam itu karena memang kan saya pikir di tempat lain ada yang camping juga, ada orang lain yang camping. Terus malam itu tuh saya dengar kayak ada suara di luar tenda. Saya cuma mikir, aduh, ini jangan-jangan ada yang mau ngambil barang-barang kita. Ya, karena tadi udah ketemu orang ya. Mau ngambil panci lah, mau ngambil apa, atau mau apa gitu kan. Terus saya ngelangkain temen ini nih, mau ngeliat. Nah, ngelihatnya kan saya supaya ini saya ngintip. Iya, dari pintu itu, dari pintu tenda. Ini apa sih namanya itu, tenda. Selerekan tenda, saya ngintip. Itu ada, itu yang bikin saya kaget. Jadi kejadian yang benar-benar luar biasa pada saat itu, saya melihat ada sosok. Ini nyata, tapi karena sosoknya nggak menyeramkan, jadi saya cuma mikir gini, itu ada sosok yang saya lihat itu anjing. Dan anjing itu kalau dilihat besar, herder. Kalau saya yang taunya anjing herder, apakah itu? Pokoknya semuanya itu ujung sini sampai buntut itu dari kepala ya itu. Dari kepala sampai ujung itu putih. Jadi gitu, persis bulu buntutnya itu kayak anggora, megar. Oh iya, tebel gitu. Ngembang itu. Ngembang, tebel ini. Terus saya coba mikir, itu anjing ngapain ya gitu. Terus saya coba lihat, karena malam ya, jadi warna putih itu kayak si anjing itu ada sinar. Jadi sosok anjing ini karena putih bulunya, terus dia tuh kayak terang nih di sini nih, terang tuh seluruh ininya tuh terang. Jadi putihnya tuh bener-bener putih, kelihatan bersih. Nah udah gitu, saya sampai ngeliatin tuh anjingnya pergi. Anjing putih itu pergi. Tapi di situ lama itu anjing itu? Lama.
dia muter-muter aja di situ gitu. Sampai saya ngeliatin ngapain gitu kan. Udah tuh, terus saya tidur lagi. Nah, besoknya saya cerita sama temen yang ada di situ. Dengar nggak tadi malam ada ini? Nggak tahu. Taunya lu tuh bangun. Oh, pas Kirain bangun itu tahu. mau apa bikin apa kali gitu kan. Enggak, gue ngelihat itu di luar ada anjing putih. Emang di sini ada yang miara anjing bersih loh anjingnya, saya bilang itu. Iya. Anjingnya bersih kayak anjing peliharaan orang-orang kaya, saya bilang. Orang-orang yang memang bener tuh anjing mahal terus dipiara, dan ini bersih, putih bersih, sampai kalau saya bilang tuh badannya itu ngeluarin sinar putihnya itu. Iya. Saking bersihnya ya. Karena gelap, Apalagi posisi gelap. terus dia tuh putihnya bener-bener putih. Nah, menjelang sore itu kita coba untuk jalan ke sekitaran itu, ngelihat lokasi sampai kita ketemu yang namanya air terjun. Jadi ngelewatin mau ke air terjun itu kita ngelewatin lorong, tapi ngelewatin kali dulu. Itu air terjun yang sama yang sebelum itu apa? Maksudnya deket situ apa udah beda? Yang dekat situ. Oh, yang deket Karena situ. di situ ada 2 air terjun. Oh. Di lokasi itu 2 air terjun. Kalau di sana namanya curug ya. Air terjun itu curug. Nah, curug itu yang satunya itu agak jauh dari lokasi ini, yang satunya itu ya dekat situ. Yang deket itu. Nah, kita coba untuk menelusurin namanya air terjun itu yang di situ. Terus kita coba untuk menelusurin, ternyata senior saya nih bilang, nanti di sana di dalam nunduk jalannya karena kita ngelewatin lorong. Lorong. Jadi ada batu. Nah, kita ngelewatin lorong, baru nanti di sananya tuh kayak tempat, kayak ada lubang ke atas, itu baru air terjunnya, dan ini lega, luas itu, di sininya luas. Nah, itu kok seniornya bisa tahu kalau di situ ada tempat? Karena dia lebih dulu. Oh. Maksudnya dia sering di situ, dan bahkan dia waktu itu pernah mau jadi tim SAR di situ. Nah, jadi dia itu yang nuntun kita untuk bisa camping di situ, kenal sama penduduk asli situ. Nah, akhirnya menjelang masih siang itu ya, masih sore lah. Kita coba untuk nikmatin air terjun, kita foto-foto. Terus saya sempat juga naik climbing, naik batu, nggak pakai pengaman. Saya naik Tinggi. naik batu ya lumayan. Ada 4 meter ke atas, tapi nggak pakai pengaman. Nah, itu di sisinya air terjun itu ada batu-batu itu, ya saya naik di situ. Di bawahnya ini batu-batu besar ya, kalau kita jatuh ya pasti Iya. minimal patah kaki. Waktu itu saya nggak kepikiran itu, saya cuman senang aja bawahnya, wah naik gunung nih, climbing. Nah, naik terus cuman mau ngambil foto. Nih di senior saya di bawah motoin saya. Oke, di situ udah bagus. Dipoto nih, saya ada di atas tuh. Dipoto nih ceritanya. Terus saya turun lagi. Saya nggak kepikir bahaya lah waktu itu. Karena seneng lah. Nah, kita balik udah sore. Malamnya itu ya sekitar jam 6, setengah 7-an ya. Kita cari makan di warung penduduk setempat. Itu di atas kali yang tadi. Di atas kali yang tadi itu ada jalur. Jadi kita lembahnya di sini, ini begini kalinya di sini. Ini warung bambu penduduk asli situ yang jual bala-bala, jual mie, makanan ringan lah. Kayak gitu. Nah, saya waktu itu nyari mie sama ngobrol. Nah, ada 4 orang nih teman saya yang ikut. Terus dari situ di sepanjang saya makan ngobrol kedengeran sayup-sayup tuh. Itu percaya nggak percaya, kita denger nih. Nah, dari kita saya dengar, pada saat saya dengar, teman saya tuh ada yang denger ada yang enggak. Nah, si Mamang tadi denger, tapi dia karena sudah biasa. Terus saya cuma bilang,
coba diem dulu. Ini ada suara orang minta tolong sama orang nangis, itu siapa ya? Yuk kita ke sana yuk. Ditarik sama seniornya. Jangan gitu. Loh itu ada suara minta tolong, saya bilang. Iya. Itu siapa gitu. Mang, itu siapa yang ini? Oh, mamang itu ngejelasin. Oh itu yang nggak nyata gitu. Itu ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Oh, berarti udah sering ya kayak gitu. Ada suara nggak ada wujudnya. Loh, itu kenapa? Kan saya memang nggak tahu itu kayak gitu ya. Terus diceritain kejadiannya tuh waktu ada, kan ditanya pernah ke air terjunnya nggak? Pernah. Nah di situ kan jalurnya kalau dibayangin ada air bah. Iya. Air bah itu menghantam kita ke bawah, kita ngelewatin lorong pasti mati. Karena kejedot sini, dan itu batunya tajam-tajam. Minimal kalau kita ke bawah kan nggak tahu kemana, itu barang batu. Terus kita yang apalagi ke bawah yang arus kita lewatin itu batunya pun gede-gede gitu. Jadi pasti bakalan nggak selamat gitu. Nah itu diceritain itu yang meninggal pada saat air bah. Oh. Air bah, kejadian air bah, dan itu nggak cuma sekali. Kadang udah diingetin, terus Mungkin dia nggak denger. mungkin Mas mandi di situ atau apa tiba-tiba Di air terjun itu foto-foto, padahal kan saya nanya, memang nggak tahu kalau itu ada air bah. Sudah kita kasih tahu, sudah dikasih tahu, cuman dia menganggapnya kadang remeh. Nah, pada saat itu udah dibilangin, terus nggak buru-buru naik. Biasanya kita suruh mamang itu bilang, biasanya kita suruh naik karena ada tanda-tandanya seperti geluduk. Iya. Gemuruh. Nah, suara gemuruh kayak kayak mau hujan. Padahal di atas itu udah hujan. Nah, geluduk-geluduk itu berarti di sana ada air bah. Oh. Di sini yang tahu suruh naik air bah. Nah, karena pada saat itu kita nggak tahu ya kalau air bah itu mau datang atau enggak. Cuma sih yang saya bayangin, terus itu nggak ganggu gitu saya bilang. Si sosok nggak nyata itu ganggu nggak? Ya ini kayak gini, dia misalnya minta tolong, tapi setelah kita datengin nggak ada gitu. Jadi kalau saya karena biasa di sini ya biarin aja gitu. Kalaupun misalnya orang, ya kan udah kita bilangin malam-malam jangan ke sana. Oh iya. Karena takutnya ada suara air bah, itu lari buru-buru nggak nyampe karena gelap. Iya. Oh itu nggak ada lampu, namanya di hutan nggak ada lampu. Iya. Itu gelap, jadi jangan ke sana. Terus kalau udah kita bilangin tetap ke sana atau diem-diem dia ke sana, itu salah sendiri. Gitu. Yes, resiko sendiri. Nah, udah sambil berjalannya waktu tuh saya coba ngingetin, itu bener nggak sih? Gitu. Ya kan tadi denger, iya sih, cuman masih ini apa masih, cuma cerita? Masih gimana penasaran. Ya? Masih apa bener gitu kan? Tapi memang itu minta tolong, terus ada suara nangis. Tapi saya nggak punya rasa ke mana-mana, takut atau apa enggak. Ya dinikmatin aja gitu, hari-hari itu dinikmatin. Nah besoknya siangnya itu saya di lain warung makan mie persis di atas kali, di pinggiran kali. Nah mamang ini yang satu, bukan mamang yang satunya, ini yang satu lagi, yang punya warung yang satunya itu panik. Kan saya cuman, waduh mau hujan nih. Terus mamang ini panik, habis ngelayanin kita makan, panik. Coba itu yang di sana tuh naik. Terus semua tuh warung yang ada di situ ngasih tahu, panik semua. Terus kita kan juga panik. Iya, nggak tahu gini kenapa nggak tahu panik. Ini ada apa gitu. Terus ada apa Mang? Itu air bah, tolong dikasih tahu tuh yang ini. Sambil ngomong Sunda ya, ngasih tahu sama warung yang sana, kasih tahu yang di sana, kasih tahu yang di sana. Ternyata bener, saya baru ngelihat namanya air bah itu di situ. Jadi gluduk itu udah naik semua ini. Jadi yang nggak naik nggak tahu. Kita udah naik, yang di sekitaran kita ini udah pada naik. Iya. Jadi nonton airnya kayak apa gitu.
ternyata itu coklat dan beserta ada batu-batu kecil gelundung-gelundung Iya, gitu. iya. Ngikut itu batu. Nah, saya cuma ngebayangin yang batu besar yang deket di bawah kali itu. Ada batu tuh setinggi, kalau saya berdiri itu setinggi ini. Heeh. Besar. Lebih tinggi lah daripada Lebih tinggi dari kita, karena kita kalau mau foto-foto itu naik ke situ. Terus berdiri duduk di atas batu itu, kita foto yang ada di situ. Itu sampai tenggelam. Karena ada air lewat itu lama-lama tinggi, dan itu airnya ya deras. Sampai ngebawa batu-batu yang segede gini itu bawa ke bawa apa? Itu berarti aliran itu kan puncaknya itu berarti di gunung itu. Dari atas itu. Oh ya, mungkin kalau di daerah sini di Jogja itu mungkin kayak Banjar Lahar Dingin gitu ya, kan di atas hujan Kalau gitu. di sini di Merapi ya Banjar Lahar Dingin. Heeh. Sama Seperti kayak itu. gitu. Kalau ngeliat lahar dingin itu seperti itu persis. Deres terus bisa ngebawa apa aja. Iya, harusnya kan lumayan itu. Terus Nah ini batu besar ini lama-lama itu hilang. Berarti itu kan dalam. iya, iya. Terus ujungnya ini yang saya nggak bisa ngebayangin itu, saya sampai sekarang ngebayangin kalaupun misalnya selamat di situ, dia nggak akan selamat di ujung. Karena di ujung lagi ada air terjun. Oh, Cuman di sana itu nggak ada lokasi. Jadi bakalan hilang tuh. Ujung-ujungnya sampai ke yes, bawah. daerah dalam, daerah bawah, rumah bawah lah, perkampungan bawah. Karena di situ nggak ada sela untuk orang bisa mandi di kali. Di ujungnya kali ini ada air terjun lagi. Dan itu pernah saya deketin ke sana, itu gelap. Air terjun, terus ininya gelap nih. Kayak di situ tuh ada lorong lagi. Itu posisi siang. Siang. Ya berarti. Jadi saya ngebayangin kalau udah masuk sana, ya udah. Ya udah, hilang. Nah, selesai sampai di sana. Walaupun saya selamat di sini ya. Iya. Masih hidup, masih bisa tolong, tapi kita mau nolongin kan airnya deras. Nah, di situ kalau kejadian pasti nggak selamat, karena di sana lagi ada air terjun yang gelap. Nah, pada saat itu terus saya coba nanya di abis air bah itu, saya baru keingetan yang anjing tadi. Oh. Saya nanya, "Mang, di sini ada yang miara anjing?" Saya bilang gitu. Terus Mamang tadi bilang, "Ya banyak yang miara. Bukan, anjingnya putih. Cuman dia besar. Terus kayak anjing herder gitu. Yang miara siapa? Ini putih semua, bersih kayak anjing piaraan." Terus Mamang bilang, "Nggak ada yang kayak gitu, mah itu anjing kota," katanya gitu. Di hutan gini mah nggak ada anjing. Aja anjing-anjing yang dipiara itu tuh kayak gitu tuh, yang lari tuh putih tuh. Tapi kan dekil. Seputih-putihnya itu yang dipiara. Iya, iya. Nah itu putih tapi nggak putihnya nggak lebat bulunya. Dan itu kecil, anjing kampung gitu. Nah ini saya lihat bukan anjing kampung, besar Mang, anjing herder, saya bilang gitu. Anjingnya besar, terus dia bulunya lebat, terus ini putih semua. Nah pada saat itu saya ngelihat, nah Mamang ini bilang, "Lah situ yang memang camping di lembah," katanya gitu. Iya, kita di lembah. Oh, Mamang itu malah kaget. Oh, di lembah. Terus ada apa di sana? Malah balik tanya. Malah balik nanya, karena memang kalau yang tahu di lembah itu pasti ada gangguan. Seperti itu. Nah, Mamang itu malah balik nanya, "Terus gimana?" Ya, saya ngeliatnya ada anjing putih di situ, bersih, saya bilang. Terus malam itu saya ngeliat saking putihnya karena gelap di situ. Kayak bersinar. Kayak mancarin sinar itunya. Putihnya itu kayak ada sinarnya di sini nih. Ngelilingin anjing itu sekaki-kakinya. Semua itu. "Wah, itu bukan itu," katanya. "Itu nggak ada yang piara di sini," dia bilang seperti itu. Nah, dari situ saya cuma mikir, apa ya? Masa sih nggak ada yang miara anjing itu? Terus anjing itu dari mana? Nah, baru teman saya cerita nih. Di sini mah kalau dibilang begitu ya mungkin ada jelmaan, bahkan kalau kita naik ke atas ada yang namanya babi, ada yang namanya harimau, tapi kalau anjing putih nggak ada. Oh. Teman saya sendiri itu nggak pernah tahu kalau ada anjing. Yang senior itu tadi. Itu pun masih
ini ya masih di lereng Gunung Salak ya, nggak belum ke atas kan? Apa kok? Masih di lereng gitu. Di lerengnya. Nah, si siapa namanya Mamang itu sendiri bingung setelah saya ceritain itu. Wah, itu mah bukan anjing sini. Cuman mukanya tuh kayak gimana gitu sambil cerita ke saya. Itu jarang ada orang yang bisa diliatin gitu. Memang ini bener ngelihat itu. Ya kalau nggak bener saya kan ngapain nanya saya gitu. Kan saya nanya emang ada yang miara anjing di sini. Kayak apa? Anjing putih siapa yang miara? Itu bagus. Tapi kok ada? Nah di situ kan saya cuma, aduh ini kayaknya nggak ini nih. Udah deh, karena kalau ditarik cerita yang di awal dari pasir, dari batu tadi. Ini. Nah, terus malamnya itu, nah, akhirnya dari situ saya cuma dapat cerita, oh, awalnya ini di rumah sana saya udah dicekek sama teman saya yang kesurupan. Berarti di sini benar-benar apa ya namanya tempat baru yang memang pasti apa ya penunggu yang kasat mata itu pasti ada. Nah baru kesininya saya dengar itu bahwa Gunung Salak itu memang itu udah boleh udah pulang ya itu. Setelah dari sana kan udah berapa hari ya 5 hari kalau nggak seminggu tuh saya pulang. Nah setelah saya pulang saya cerita nih sama temen di sana, ngobrol sama oh saya dapat kejadian begini ini yang saya dicek itu kan cerita jadi bahan ceritaan di sana. Terus ketawa-tawain tuh ya akhirnya kan sama kenapa jadi saya yang kena terus ya, tapi yang saya bingung itu yang anjing putih saya bilang gitu. Yang teman yang lain nggak ada pengalaman nggak? Cuma temen yang lain nggak ada, cuman saya doang pada saat di sana itu kejadian itu, dan saya ngalamin itu. Teman saya nggak ada yang tahu, cuman yang pada saat kesurupan itu pun saya kasih tahu ini gara-gara bangunin Mamang. Nah itu dia bangun baru tahu bahwa teman saya kesurupan. Nah ceritanya saya sudah pulang, baru kesininya dengar Gunung Salak itu memang ya hampir semua gunung ada penunggunya. Tapi kalau Gunung Salak ini ya pernah dengarnya nih dia itu nggak ada yang boleh pesawat lewat di atas gunung itu. Karena beberapa kali kan pesawat hilang di daerah situ ya. Ya, tapi kalau ditarik dari ilmu ininya ya, ilmu fisikanya itu ada gravitasi. Jadi ada penarik. Ya, dari logikanya itu. Dari logikanya itu dia pesawat itu bisa kesedot gitu. Gravitasinya hilang, langsung jatuh. Hilang gravitasi di situ gitu. Nah entah kejadian apa kan kesininya baru ada tuh pesawat Sukhoi yang mau diuji coba di Indonesia itu nabrak gunung itu Gunung Salak. Bahkan ada cerita Gunung Salak itu jadi misteri yang memang hilangnya pesawat dan gunung itu memang gunung paling itu di Jawa Barat, Gunung Salak itu gitu. Mungkin dengan segala mitos dan cerita Gunung Salak, ini salah satu yang bisa diceritakan dari Mas Heru saat camping itu pun masih di lerengnya. Masih di lereng. Iya. Mungkin kita nggak bisa ini ya, apa ya? Kalau secara logika, secara nalar mungkin kalau yang tidak merasakannya ya ada yang percaya, ada yang enggak, itu silahkan kita kembalikan kepada si penonton atau pendengar ini. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih buat Mas Heru sudah. Mungkin juga gini, teman-teman yang pada saat itu aslinya Curug itu, yang sekarang jadi tempat wisata. Oh, sekarang jadi tempat wisata. Yang dulunya memang pernah camping di sana itu mungkin ada cerita juga. Ada cerita juga yang memang Gunung Salak itu misterinya kayak apa. Dan saya mengalami sendiri yaitu cerita yang tadi saya. Mungkin nanti dari teman-teman yang nyata maupun tidak nyata, kalau ada cerita atau mau pengen berbagi cerita di Kasunyatan, boleh. Kita terbuka, siapapun boleh.
Aja sih. Terima kasih buat Mas Heru Iya, sudah sama-sama. berbagi cerita dan pengalamannya selama yang apa ya, yang mungkin tak kasat mata. Semoga Mas Heru setelah pulang dari sini tidak ada kejadian seperti itu. Mungkin kalau ada Amin. kejadian atau cerita lagi bisa berbagi cerita di sini. Bisa. Ya sebenarnya banyak. Nah, itu nanti Banyak lain cerita waktu yang mungkin saya- bisa cerita lagi. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Kita akan cari berbagai sumber lagi. Jangan lupa tetap ikuti kami. Sampai di sini karena kenyataan belum tentu nyata.